Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo meluncurkan portal kebijakan Satu Peta. Portal ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih penampatan lahan. Dan ini adalah sesuatu yang penting. Kita telah melakukan langkah percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Peta. Pemerintahan Presiden Jokowi ini secara perlahan-lahan peta wilayah adat kemudian direduksi, disempit ruangnya, dan sekarang menghilang sama sekali dari One Map ini. Terkait dengan revisi ya, Perpres yang memungkinkan memuat peta tematik wilayah. Halo, selamat datang di channel Caki. Kali ini Caki buat review tentang pelaksanaan rapat yang dilaksanakan oleh, jadi ini disebut Rakernas Aman yang keempat, dengan tema kebijakan Satu Peta menuju Indonesia Maju. Tentu pelaksanaannya itu ada dua seri. Ini seri yang pertama yang kita bahas, nanti kemudian seri yang kedua itu pada tanggal 1 September 2020. Seri 1 ini lebih banyak membahas tentang pengakuan wilayah adat dalam kebijakan Satu Peta. Oke, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita lihat dulu statement daripada Presiden Jokowi tentang kebijakan Satu Peta yang berjalan di tahun 2020. Berikut videonya. Check it out. Kita tahu sejak 2016 kita telah melakukan langkah percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Peta, yang program utamanya adalah sinkronisasi, integrasi, kompilasi, dan berbagai informasi geospasial di setiap pulau. Dan saya telah menerima laporan bahwa tim percepatan kebijakan Satu Peta ini telah berhasil mengkompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. Jadi 84 dari 85 peta tematik yang telah berhasil dikompilasi. Tinggal satu peta tematik terkait dengan peta batas administrasi desa atau kelurahan yang ditargetkan, kita targetkan nanti selesai di Desember 2020. Setelah kompilasi peta tematik selesai, kita akan bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antar informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah. Oleh sebab itu, pada ratas hari ini saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, saya minta informasi geospasial yang telah dihasilkan dari kebijakan Satu Peta ini bisa diakses dalam satu geoportal, dan semuanya satu geoportal, sehingga masing-masing KL dan pemerintah daerah dapat memperoleh satu sumber data spasial, satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal. Peta administrasi desa dan kelurahan yang targetnya akan diselesaikan per Desember 2020. Saya catat. Cuman pertanyaan saya begini, jangankan batas desa kelurahan, batas administrasi kabupaten kota saja sampai saat ini belum clear. Bagaimana mungkin batas administrasi desa bisa dibuat kalau batas administrasi kabupaten belum clear? Langsung saja kita menyaksikan sambutan atau pembukaan yang diantarkan oleh Ibu Sekjen Aman, yaitu Ibu Ruka Sumbolingi. Ibu Ruka Sumbolingi, beliau sangat cerdas, dan inilah pendapat dan juga masukan-masukan beliau hari ini. One Map Indonesia ini melihat situasi kita, tantangan kita ada di mana, sehingga ke depan apa yang harus kita lakukan. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa One Map ini adalah juga salah satu mandatnya adalah menjadi alat untuk menyelesaikan bukan hanya sekedar konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat atau antara pemerintah dengan masyarakat adat, tetapi justru konflik yang terjadi tumpang tindih ini di antara
lembaga-lembaga pemerintah di antara berbagai instansi, kementerian dan lembaga, karena adanya pendekatan yang kita biasa mendengar kata-kata sektoral. Jadi selama ini kami khususnya di masyarakat adat tahu betul bagaimana masalah sektoralisme ini sangat menyulitkan kami di masyarakat adat. Kalau ada masalah dengan HGU, kami kemudian ATR bilang, oh bukan urusan saya ini, saya cuma kasih memberikan izin, karena izin itu saya berikan setelah dapat pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan, ya sekarang namanya KLHK. Ketika kita ke KLHK, mereka bilang, oh ini sudah lepas dari kami, silakan diurus. Jadi bukan hanya berdampak kepada pemerintah, tapi juga masalah ini juga paling berat buat masyarakat adat. Karena ada Undang-Undang Geospasial tahun 2011 dan Bapak SBY kemudian membicarakan One Map Indonesia dari BRWA, AMAN, JKPP menyerahkan. Jadi itu adalah sejarah tahun 2012 ketika kita menyerahkan peta wilayah adat, karena diharapkan ini akan menjadi bagian peta tematik dari One Map Indonesia. Dan khususnya di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, secara perlahan-lahan peta wilayah adat kemudian direduksi, dipersempit ruangnya, dan sekarang menghilang sama sekali dari One Map ini. 84 dari 85 peta tematik itu sudah selesai, sehingga hanya tinggal peta desa. Saya rasa itu juga bagian dari korupsi terhadap niat awal dari One Map Indonesia. Ketika lagi-lagi pemerintah pendekatannya dengan tanpa wilayah adat, maka sebenarnya kita sedang hanya menggali jebakan buat diri kita sendiri sebagai bangsa Indonesia ke depan. Saya pikir saatnya untuk melihat kembali, bukan masalah kita ada di mana, tantangan kita ada di mana, dan kita cari jalan keluarnya. Karena bagaimanapun juga kita bicara tentang menjaga aset bangsa ini, ya. Jadi masyarakat adat jangan dipandang sebagai penghambat pembangunan, atau ini justru kami ini ingin memastikan bahwa pembangunan Indonesia itu tidak berdiri di atas perampasan wilayah adat dan derita masyarakat adat. Memang perlu ada, saya pikir, revisi ya untuk undang-undang tentang kebijakan satu peta nomor tahun 2011, kemudian surat keputusan Kepala BIK, dan memang harus segera kita mencari jalan bagaimana kita ini mau mencari jalan keluar dari persoalan yang kita punya sekarang. Terima kasih Kak Ruka. Saya beberapa mencatat poin penting dari Kak Ruka soal One Map Policy ini harusnya menjadi alat penyelesaian konflik. Jadi kalau kita hari ini pasca konferensi untuk kasus Nipan, ya, harusnya kalau misalkan kebijakan satu peta berjalan sesuai dengan ruh dan tujuan awal, konflik-konflik Nipan itu nggak perlu jadi lagi. Kemudian tahun 2012 sudah banyak penyerahan peta wilayah adat yang diberikan kepada pemerintah. Kemudian kita coba tanyakan kemana peta tersebut, apakah nyangkut di bagian portal yang mana, begitu kita bisa diskusikan. Kemudian terakhir itu, poin penting yang perlu saya ulang adalah masyarakat adat itu bukan penghambat pembangunan, dan harusnya memang nanti akan ada revisi Perpres kebijakan satu peta yang memasukkan wilayah adat dalam menjadi bagian tematiknya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke presentasi narasumber yang utama. Bulin Rosalina, saya ulang lagi, materi terkait dengan walidata peta tematik wilayah adat dalam kebijakan satu peta. Kami persilakan Ibu. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panitia dan juga KAK yang disampaikan kepada kami mencoba untuk menyampaikan seperti apa terkait dengan pelaksanaan kebijakan satu peta, khususnya tadi terkait dengan wilayah adat dan bagaimana penetapan walidata daripada wilayah adat yang berjalan pada saat ini. Saya akan mencoba untuk pertama dari dasar hukumnya dan ada KBIG, kemudian peraturan-peraturan lain, dan bagaimana terus urutan jalur pengakuan masyarakat hukum adat serta hasil kompilasi integrasi IGT terkait wilayah adat di dalam kebijakan satu peta. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua, kita kembali melihat Undang-Undang Nomor 4 2011 tentang Informasi Geospasial.
pasal-pasal mana saja yang terkait dalam penerapan atau pelaksanaan dari peta-peta tematik saat ini. Pasal 4 kita bicara IGD dan IGT, informasi geospasial ada 2. Kemudian pasal 19 menyatakan bahwa IGT, informasi geospasial tematik atau peta tematik, wajib mengacu kepada IGD yang kemudian dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial. Pasal 21 kita lihat di ayat 1, IGT yang menggambarkan suatu batas yang mempunyai kekuatan hukum dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh instansi pemerintah. Dan kemudian pasal 2-nya, penetapan batas yang dibuat oleh instansi pemerintah dan atau Pemda berwenang dilampiri dengan dokumen IGT yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 23. Pasal 23 kita lihat bahwa IGT itu dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan setiap orang. Kemudian instansi pemerintah dan Pemda yang melaksanakan IGT sesuai dengan tugas fungsinya, sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian juga setiap penyelenggara IGT hanya untuk kepentingan sendiri bisa dilakukan, setiap orang dapat menyelenggarakan untuk kepentingan sendiri dan oleh instansi berwenang. Dan satu lagi terkait peranan BIG, saya ingin masang pasal 57 di sini. Pasal 57 ini BIG sesuai dengan Undang-Undang 4 ini mempunyai fungsi untuk pembinaan yang bisa dilakukan kepada penyelenggara IGT maupun kepada pengguna itu. Nah, terkait dengan wali data IGT, telah dua kali dikeluarkan keputusan Kepala BIG nomor 54/2015 tentang wali data IGT yang dikeluarkan 22 Desember. Ini adalah satu perangkat pembinaan tadi sesuai untuk amanat undang-undang IG tersebut, dan ini dibentuk atau ditetapkan dengan memperhatikan kesepakatan daripada Rakor IGT 2015 tentang susunan wali data informasi geospasial tematik, di mana untuk wali data IGT wilayah adat itu adalah Direktorat Survei Pemetaan Tematik atau RBPN. Di dalam Perka 54 ini hanya ada 41 tema IGT, dan kemudian pada tahun 2019 ditetapkan lagi keputusan Kepala BIG nomor 27 2019 tentang wali data IGT per 1 Juli 2019. Kenapa Perka BIG ini dikeluarkan? Ini juga sebagai penyempurnaan atau juga penyampaian dari reaksi Perpres 9 tentang percepatan kebijakan satu peta. Kedua, ini juga merupakan satu kewajiban yang diamanatkan di dalam Stranas Pengendalian Korupsi KPK di 19/2020, dan pembaruan atas beberapa perubahan nomenklatur daripada tanah adat Perda Udayat menjadi satu hutan adat dan hutan hak. Ini sesuai dengan ketetapan dari Permen LHK yang keluar pada saat itu. Kedua, tata cara penetapan hak komunal atas masyarakat adat, hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu per 14 April ini yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN. Kemudian yang menjadi sebagai kelanjutan dari butir 3 ini, maka di dalam Perka BIG 27 wali data untuk penetapan hutan adat adalah Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat KLHK, sedangkan untuk hak komunal itu adalah ATR BPN. Dalam penetapan wali data ini juga merupakan atau dilengkapi dengan suatu BA kesepakatan wali data dan Pokja IGT yang ditandatangani Kementerian Lembaga pada tanggal 18 Juni 2019. Di sini ada 201 tema. Nah, tema ini memang berkembang terus sesuai dengan setelah diketahui berapa tema-tema di kementerian lembaga, dan bahkan sekarang pun bertambah. Ini coba identifikasi tadi peraturan-peraturan yang terkait. Ada Permendagri 52/2014 adalah pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kemudian inilah yang digunakan pada waktu kita proses untuk kompilasi integrasi. Pada waktu itu masih digunakan Permen LHK nomor 32/2015 tentang hutan hak. Nah, ini yang kemudian perubahan tadi yang menyebabkan adanya nomenklatur, perubahan wali data di Perka 27 BIG dengan adanya Permen LHKP 21/2019 tentang hutan adat dan hutan hak.
Kemudian Permen ATR 10 2016 tadi tata cara untuk penetapan hak komunal atas masyarakat hukum adat dan masyarakat tertentu yang berada dalam kawasan tertentu. Satu lagi adalah Perpres 9 2016. Nah, jalurnya adalah kalau kita melihat Undang-Undang 6 dan peraturan tentang desa, maka penataan dan penetapan desa adat dilakukan melalui Perda, dan kemudian keluar Permendagri 52 2004 untuk pengakuan penetapan masyarakat hukum adat juga ditetapkan melalui Perda. Nah, bagaimana untuk penetapan hak komunal? Maka tadi ada Permen ATR nomor 10 2016 dan Permen LHK nomor 32 2015 yang kemudian dirubah atau diperbarui dengan P21. Nah, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, maka Permen 32 ini dinyatakan tidak berlaku. Terbuka ya. Bahwa kami sampaikan update-nya adalah bahwa 100% secara tema sudah terkompilasi, karena peta batas desa, kalau waktu itu diumumkan peta batas desa yang belum terkompilasi, dan per 11 Februari ada 362 yang ditetapkan melalui Perbu, Perwali, dan SK, surat keputusan di daerah. Ini tadi yang 46% mungkin Pak Wahyu nanti akan menyampaikan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan peta tadi masyarakat adat? Kalau kita melihat tren aksi Perpres 9 2016, tercantum tema di antara 85 itu adalah peta perda tanah ulayat pada skala minimal 150.000. Nah, ini yang kemudian tidak terkompilasi, sehingga pada saat itu ada surat Kemendagri nomor 590 tanggal 30 Juni bahwa belum terdapat perda yang memiliki data spasial atau delineasi wilayah tanah adat. Per September 2017 belum terkompilasi 2 IGT, yaitu peta perda tanah ulayat dan peta batas desa atau kelurahan. Sehingga pada waktu itu selenggarakanlah kegiatan klinik fasilitasi untuk data mitra wali data pada tanggal 15-16 September yang difasilitasi oleh Sekretariat PKSP dan atau staf presiden itu hadir. Nah, disinilah disepakati bahwa untuk permasalahan ini, maka untuk hutan wilayah tanah adat tadi, tanah ulayat tadi, untuk kawasan hutan maka ditetapkan menjadi peta hutan adat yang tadi dilakukan melalui peraturan Menteri LHK, kemudian KLHK, dan untuk hak komunal itu ada di ATR BPN. Terkait dengan hasil kompilasi dan integrasi kebijakan satu peta, saya dapat sampaikan bahwa untuk IGT hutan adat yang disampaikan oleh wali datanya Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat yang dilengkapi dengan berita acara yang pada akhir update data kami adalah per Oktober 2019 ada 13 provinsi, sedangkan untuk hak komunal yang disampaikan oleh Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik ATR ada 2 provinsi, Banten dan Jawa Barat, dan ini dilengkapi tahun 2018. Nah, ini adalah perkembangan dan terus update. Kalau misalnya pada waktu itu dipublish atau di launching Presiden Desember 2018, kompilasi integrasi hutan adat per Desember itu pada saat itu masih 7 provinsi, 23 SK, 22 hutan adat dengan luas 12.300 sekian. Dan per Oktober 2019 sudah diupdate, ada 13 provinsi, ada 56 SK, ada 54 hutan adat dengan luas 24.000 sekian. Nah, ini adalah indeksnya Bapak Ibu sekalian dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi, ada Bali juga. Ada 13 provinsi, masing-masing provinsi memang ada beberapa SK. Karena batas desa ini termasuk desa adat, jadi BIG memang mengeluarkan atau dalam rangka penetapan batas desa itu BIG melaksanakan pemetaan secara kartometris, di mana waktu itu dikeluarkan peta PK nomor 3 2016 dan kemudian PK 15 2019, di mana yang PK 15 ini adalah updating untuk perban ini, di mana di dalam PK 15 dilengkapi dengan kesepakatan di antara 2 desa yang mendatangani di peta tersebut yang dianggap sebagai berita acara kesepakatan. Sehingga dengan adanya peraturan Badan 15 2019 yang ada berita acara kesepakatan tersebut,
ini bisa membantu untuk penyiapan atau pengusulan ke Permendagri untuk proses sesuai dengan Permendagri 45 2016. Jadi sifatnya melengkapi, dari badan ini hanya menyiapkan peta desanya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Selamat sore. Persilahkan kepada Bapak Husaini. Pak Husaini ini merupakan Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang ATR BPN ya Pak ya? Ya, terima kasih Ibu Moderator. Tadi dari BIN sudah menyampaikan berkaitan dengan apa yang disampaikan, kami ditugaskan mengenai penetapan wilayah adat dalam kebijakan satu peta. Nah, di situ di kita yang merupakan pengejawantahan dari pasal 33 ayat 3 UUD 45, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, salah satu dari UPA itu adalah pasal 2 ayat 2. Dikatakan dikuasai oleh negara, konteksnya ada 3. Jadi konteksnya dikuasai oleh negara, bukan negara sebagai pemilik, ya, bukan sebagai agenar daripada agraria atau tanah, bumi, air, dan ruang angkasa. Di sini ada hal yang tadi sebagai organisasi seluruh Indonesia, dan juga di pasal 3 pelaksanaan hak wilayah sepanjang menurut kenyataan masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Nah, di pasal 5 juga kita mengakui bahwa UPA itu, ya, hukum agraria, hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Jadi sudah sangat jelas bahwa tanah wilayah, ya, itu semuanya diakui oleh UPA. Lanjut. Nah, ini barangkali saya memberikan hanya ini saja. Barangkali ini kamus masalah definisi terhadap masalah hukum adat dan yang lain-lain atau hak wilayah. Ini hanya dari beberapa saya kutip dari beberapa tenaga, dari ahli, Van Hoven, Budi ambil itu Van Hoven. Di kita memang ada, dikatakan ada basic English kalau beliau hak wilayah adalah hak yang dipunyai oleh suatu masyarakat hukum atau persekutuan hukum atau sebuah desa, serikat desa untuk menguasai seluruh tanah dengan seisinya dalam lingkungan wilayah. Nah, ini saya untuk contoh ada istilah tadi ada beberapa hutan adat yang tadi sudah disampaikan oleh Dik. Saya pikir ada yang menarik di situ, ada keputusan Mahkamah Konstitusi, hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat. Terkait dengan aturan yang terkait hak komunal dan hutan adat, wilayah ya Pak ya. Walaupun kalau tadi Bapak mention soal harus ada penelitian yang menunjukkan subjek objek yang jelas dalam pengaturan pengelolaan dari masyarakat adat, sebenarnya kita sudah banyak melakukan, kawan-kawan ya, bahkan melakukan pemetaan partisipatif, kemudian sejarah kronologis yang lengkap di data sosialnya, tapi itu tidak serta-merta terkognisi oleh pemerintah. Itu pertama. Yang kedua, memang agak berat kalau misalkan tadi ada salah satu keterangan soal semua selama tidak bertentangan dengan kepentingan negara. Nah itu Pak, nanti kita akan diskusikan lebih jauh ke depan. Saat ini kita akan masuk ke narasumber ketiga, Pak Wahyu, Deputi Talangan 3, di mana di sini saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kebijakan satu peta ini sudah banyak dipakai oleh kami, oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah. Tapi kami juga sudah mencoba untuk menggunakannya. Tentunya harus ada proses screening dulu di sini untuk menjawab atau
memenuhi tugas-tugas yang diberikan kepada kita semua. Bapak Presiden pada waktu 6 Februari 2020 itu sangat tegas agar supaya masalah tumpang tindih ini agar segera diselesaikan. Dan tentunya di sini yang ingin kami sampaikan bahwa Bapak Presiden memberikan penekanan agar penyelesaiannya agar mendahulukan penyelesaiannya terkait dengan hak-hak masyarakat. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan peta indikatif tumpang tindih antar IGT. Dan di sini bisa dilihat untuk setiap daerah kita sudah petakan dan rata-rata memang sekitar 40%-an ini yang masih tumpang tindih ya, dan juga mungkin beberapa lokasi di Jawa dan Bali Nusa Tenggara yang tumpang tindihnya hingga mencapai sekitar 50%-an. Nah, permasalahannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di halaman 8, ini permasalahannya ini adalah tumpang tindih antara RT RW provinsi dengan RT RW kabupaten di kawasan yang bukan hutan. Itu 9,3%. Kemudian tumpang tindih RT RW ya, baik itu yang provinsi dan atau yang kabupaten dengan kawasan hutan ini sekitar 10,58%. Kemudian juga tumpang tindih izin atau hak atas tanah pada tatakan ini artinya RT RW dan kawasan hutan yang sudah selaras itu 16%. Artinya di sini cukup besar, ini yang paling dominan permasalahan-permasalahan terkait dengan pemberian izin ataupun hak pada kawasan yang sudah selaras. Nah, kemudian barulah yang terakhir ini kombinasi tumpang tindih yang terkait dengan izin hak dan juga tatakan yang belum selaras. Artinya RT RW dan kawasan hutannya yang belum selaras. Ini sekitar 4,63%. Bahwa sebetulnya kami sudah menyusun rule base, menyusun prinsip-prinsip bagaimana menyelesaikan tumpang tindih tersebut. Nah, di sini kita tentunya akan menghormati masalah hukum. Jadi aturan-aturan yang ada di hukum ini kita coba di peraturan ini kita coba jadikan dasar kita untuk menyelesaikan permasalahannya. Kedua adalah sesuai arahan Bapak Presiden. Kita harus menghormati hak-hak masyarakat. Jadi ini yang akan kita juga gunakan sebagai salah satu prinsip dasar. Intinya begini rekan-rekan sekalian, kedua peta ini sudah ada wali data. Sehingga tentunya untuk masalah tanggung jawab, masalah terkait dengan updating segala macam, ini ada pihak yang paling bertanggung jawab dari pemerintah. Ya. Jadi untuk hutan adat ini penanggung jawabnya adalah Kementerian LHK. Nah, jadi nanti kalau memang teman-teman LHK ada masukan untuk merubah peta ini, kita tahu bahwa ini sudah sepengetahuan dari Kementerian LHK. Ya, kemudian juga ya hak komunal ini penanggung jawabnya adalah ATR BPN. Jadi kami pun akan refer kepada hasil atau masukan dari teman-teman ATR BPN terkait dengan IGT hutan adat ini. Nah, kalau misalnya rekan-rekan ingin memasukkan tambahan tentang tabir wilayah adat, maka ini yang harus kita sepakati. Tentunya kami melihat di sini karena BIG adalah sebagai ketua pelaksana dari kerja kita, maka harusnya BIG yang akan memutuskan atau BIG yang akan mengkoordinasikan siapa kiranya yang akan menjadi wali data dari peta wilayah adat ini. Intinya kami sebetulnya sangat open untuk menerima kalau adanya peta yang ingin ditambahkan. Tapi tentunya Bapak Ibu sekalian, peta yang akan ditambahkan ini harus dimasukkan di dalam Perpres 9/2016 yang akan kami revisi. Kami akan merevisi Perpres tersebut karena adanya usulan dari Kemenkumham untuk menambahkan beberapa IGT baru. Kemudian juga dari kebencanaan kita akan menambahkan beberapa IGT baru. Dari sektor perekonomian ini juga akan ada tambahan beberapa IGT baru. Nah, tentunya kami di sini masih open untuk menerima masukan-masukan tersebut, tapi tentunya ini tidak bisa terlalu lama karena ini akan kita segera selesaikan revisinya dan kita inginkan agar supaya di tahun 2024 atau mungkin di tahun 2023 semua permasalahan yang terkait dengan tumpang tindih ini kita bisa selesaikan. Karena kami yakin kalau ada peta yang baru seperti peta wilayah adat, ini mungkin juga nanti akan menciptakan atau memberikan adanya masalah konflik satu IGT dengan IGT lain. Sehingga ini yang harus kita selesaikan, kita harus susun rule base-nya dan seterusnya.
Jadi intinya itu Mbak Dewi yang bisa kami sampaikan. Kami akan menerima masukan-masukan dari peserta rapat ini. Sekiranya memang harus ditambahkan, silahkan. Tapi harus BIG memutuskan siapa wali data dari peta wilayah adat tersebut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Saya kira cukup jelas, padat. Yang terakhir itu kan ada revisi Perpres dan memungkinkan untuk penambahan tematik baru ya Pak ya? Iya, betul. Nah, karena memang kawan-kawan ini mencatat sekitar sudah 11 untuk dari BRWA sendiri 11 juta hektar wilayah adat yang belum terintegrasi dalam rencana satu peta. Tapi nanti kita akan diskusikan lagi. Saya mencatat beberapa hal yang disampaikan oleh Bulin dan Pak Wahyu juga yang terakhir tadi. Menurut saya sangat clear dan coba mencermati beberapa hal. Mungkin nanti saya juga akan memberikan beberapa catatan terhadap hal tersebut. Jadi saya ditugaskan untuk melihat bagaimana dampak hilangnya wilayah adat dalam kebijakan satu peta ini, peta tematik yang tadi sudah Ibu Lin jelaskan perubahannya ya, dari pertama Perpres bicara soal perda tanah wilayah, kemudian berdasarkan satu rapat koordinasi antar wali data, kira-kira bisa catat, maka dia berubah menjadi peta tematik hutan adat dan peta tematik tanah wilayah. Nah, ini juga saya cermati perubahannya. Nah, sudah dijelaskan tadi belum masuk, ada proses perubahan-perubahan di dalam peraturannya. Wali datanya juga dari adat kemudian menjadi tidak ada karena nomenklaturnya berubah, dan juga memang ini kita kesulitan juga karena prosesnya mungkin ini masih proses sinkronisasi ya, sehingga publik ini tidak bisa mengetahui sebenarnya sudah sejauh mana kebijakan satu peta ini dilakukan. Tadi sudah ada 85 peta tematik, ternyata dari 85 yang wilayahnya cuma 2 gitu. Nah, ini menurut saya seandainya ini bisa dibuka, partisipasi publik bisa dibuka, sebenarnya kita bisa berkontribusi banyak. Apa dampaknya dengan tidak adanya atau tidak masuknya peta wilayah adat? Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa 70% wilayah adat itu overlap dengan kawasan hutan. Yang di luar kawasan hutan sudah begitu banyak dengan perizinan, baik dia perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan sebagainya. Ketidakhadiran peta wilayah adat di dalam proses sinkronisasi, kompilasi, sinkronisasi dan integrasi ini menimbulkan dampak yang sangat luas. Nah, ini dampak dari ketidakjelasan, tidak adanya rekognisi, tidak adanya kompilasi dari peta-peta itu, sehingga tidak dirujuk basis klaim informasi dari masyarakat adat terhadap wilayah adat. Nah, ini saya agak khawatir kalau ini akan meluas, membuat upaya penyelesaian konflik temurial, upaya Presiden memberikan arahan terkait dengan penyelesaian konflik ini tidak terjadi karena proses kompilasi peta wilayah adatnya tidak dilakukan di bagian awal. Mencatat beberapa hal penting ya, mungkin Mbak Dewi ini yang bisa kita diskusikan bersama para narasumber dan peserta. Pertama, revisi Perpres ini tentang kebijakan satu peta. Setuju bagaimana ada upaya dari Kemenko untuk memasukkan proses peta tematik wilayah adat dalam kebijakan satu peta, bahwa BIG nanti dalam memutuskan atau melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga untuk menyiapkan siapa wali datanya, kita tidak bisa melepaskan satu Permendagri 52 tentang pengakuan masyarakat adat. Ini menurut saya bisa menjadi rujukan BIG untuk menjadikan Kemendagri, apakah nanti di Direktorat mana, menjadi wali data untuk peta wilayah adat. Karena jelas dari Permendagri inilah lahir SK-SK Bupati tentang pengakuan masyarakat adat. Dan jangan lupa Bu Lin, pengakuan masyarakat adat ini juga menyertakan dengan pengakuan wilayah adatnya. Karena wilayah adat menjadi salah satu hal yang penting dan harus disampaikan ketika Bupati akan melakukan penetapan dari masyarakat adat. Ya. Saya kira begitu, Bu Dewi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa menjadi salah satu rencana tindak lanjut atau yang perlu di follow up tentunya dengan kementerian. Pertama soal tanah wilayah, tadi Pak Dodo mencatat 1,5 juta hektar yang sudah diakui begitu, dan itu sepertinya belum masuk dalam kompilasi kebijakan satu peta yang tadi diupdate oleh Bulin dan Pak Musa ya. Nah, kita bisa duduk bareng dengan kawan-kawan ATR BPN untuk melihat lagi
di mana saya, dan kemudian mungkin bisa mulai untuk memverifikasi. Poin pentingnya dari Pak Dodo soal bagaimana posisi wilayah adat yang belum terakomodir dalam dua rezim sektoral soal pemerintahan dan juga komunal, karena kita mencatat masih banyak peta-peta wilayah adat yang sudah dipetakan itu dan belum masuk dalam peta. Kalau seharusnya dulu peta wilayah adat itu menjadi player base awal untuk penyelesaian konflik, karena kalau itu belum masuk, sepertinya konflik kriminalisasi terhadap masyarakat adat akan terus meningkat. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua narasumber yang sudah memberikan presentasi terkait dengan update terkini kebijakan satu peta. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan juga para peserta yang sudah mengalokasikan waktu dan energinya. Terima kasih Pak Wahyu dan tim. Terima kasih Ibu Dewi Sutejo dari JKPP yang menjadi moderator pada sesi diskusi kali ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang sangat luar biasa memberikan pemaparan materi dan bersedia menjawab banyak pertanyaan. Dan pastinya tidak terasa sudah di penghujung webinar kali ini. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan webinar ketiga seri kedua yang mengusung tema terbukanya akses geoportal kebijakan satu peta untuk penyelesaian konflik tenurial, yang merupakan adalah rangkaian dari Rapat Kerja Nasional Tahunan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Catat tanggalnya tanggal 1 September hari Selasa tahun 2020 jam 1 siang, dan untuk informasi lengkapnya Bapak Ibu Sobat Nusantara bisa melihat pada kanal media sosial Aman dan juga Walhi, JKPP, teman-teman di Huma dan juga Greenpeace. Dan akhir kata, segenap panitia yang bekerja mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Saya Diki Pangestu undur pamit. Salam masyarakat adat berdaulat mandiri bermartabat. Terima kasih. Salam Nusantara. Terima kasih semua. Oke teman-teman, itulah tadi video review hasil konferensi jarak jauh yang telah dilakukan. Adapun beberapa hal yang kemudian menjadi catatan penting yang kemudian juga menjadi rujukan bagi kami di Provinsi Papua dalam melaksanakan kebijakan satu peta. Oleh sebab itu, kalau mau lihat video lengkapnya ada di channel YouTube-nya Aman. Terus kemudian dari hasil rapat kedua nanti yang diselenggarakan pada tanggal 1 itu baru nanti kita bahas spesifik tentang Papua, mungkin ada gambaran di situ. Tanggal 1 itu nanti kita buat streaming juga untuk teman-teman yang mungkin bisa bergabung dan memberikan saran dan pendapat. Terima kasih. Demikian video review saya. Salam santun, salam hormat, salam sayang buat semua. Sampai jumpa.